Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Uger Saputro, LC, MPD, Hafidahullah, para pengurus BMI, para asatid dan asatidiyah dari BMI, dan Bapak Ibu semuanya peserta pengajian malam Senin ini yang telah hadir di majelis ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih kita diberi banyak rahmat, banyak hidayah sehingga kita bisa hadir bersama di majelis ini. Tanpa hidayah dari Allah SWT, niscaya kita tidak akan berada di majelis yang mulia ini. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat serta salam kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sampai nanti di akhir hayat kita masih sebagai umat beliau. Amin. Dan mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau juga. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pengajian rutin Ahad malam. Malam ini tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan bertepatan juga tanggal 15 Desember 2024 Masehi. Dalam tema kajian tauhid, subtemanya menisbatkan turunnya hudan kepada bintang yang akan disampaikan pemateri kita yaitu Ustadz Wukir Saputro. Marilah kita sebelum kita buka acara ini akan kami sampaikan susunan acara untuk pengajian malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu jam 8.05 sampai 0.15 tilawah surat At-Tariq kan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfiandra Zaini dan akan dibaca terjemahnya oleh Bapak Ferry Rusdianto. Kemudian yang ketiga, jam 8.15 sampai jam 8.20 prakata dari Ketua Dewan Asatid BMI yang akan diwakili Ustadz Sam. Kemudian dilanjutkan acara keempat, yaitu jam 8.20 sampai jam 9.10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ukir Saputro. Acara yang kelima, yaitu jam 9.10 sampai jam 9.30 soal jawab. Kemudian jam 9.30 acara kita tutup. Sebelum acara kita mulai, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan dulu mengenai tata tertib dalam majelis online ini. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, saat Ustadz menyampaikan materi, peserta harus mute voice. Yang ketiga, peserta diharapkan on cam, kecuali akhwat. Yang keempat, bila akan meninggalkan majelis sebelum selesai, harap izin atau memberitahukan lewat chat. Kemudian yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau langsung saat sesi soal jawab. Baiklah, kita mulai acara yang pertama. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu tilawah surat At-Tariq oleh Bapak Alfiandra Jaini. Tafadhol Pak Alfiandra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada satu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali dia bukanlah senda gurau. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih kepada Bapak Alfiandra yang telah membacakan surat At-Tariq dan dilanjutkan terjemahnya oleh Bapak Ferry Rusdianto. Menginjak acara yang kedua, yang ketiga, yaitu prakata dari Ketua Dewan Asatid yang akan disampaikan oleh Ustadz Sam. Mogo Pak Ustadz.
Matur suwun sangat Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ucapan terima kasih yang tiada hingga saya sampaikan kepada semua yang hadir, baik Bapak atau Ibu dari berbagai macam wilayah, mulai dari Jogja, ada Pak Teguh, ada Pak Soleh yang malam ini menjadi MC kita, ada Pak Ewan dari Kudus, ada Pak Dimas dari Cikarang, ada Pak Ferry dari Cimahi, Pak Arenda dari Pamulang, ada Pak Ul Jakarta, Pak Alfiandra dari Kalender, Pak Budi dari Jakarta, Pak Asri dari Tangerang, Bu Asmah, nggak tahu dari mana deh, lupa saya. Sidrap. Oh, Sidrap, lupa saya Bu Asmah ya. Sidrap, Masya Allah, Sulawesi Selatan, ya kan. Sidrap, Ya, betul, semangat, khas ya, semangat. Ya, Masya Allah, Bu Indra Memunah, Bu Indra, Masya Allah, dan Buning, ya kan, dan Bapak Ibu yang tak bisa sebutkan satu persatu. Ini sambil nunggu satu kir Pak ya. Karena beliau perjalanan dari Gandoang ke studio dia cukup lumayan. Kita diingatkan oleh apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Budibo. Kajian ini ada karena Anda. Kan? Kajian ini ada karena Anda. Jadi Masya Allah ini kajian ini ada emang karena Bapak dan Ibu bisa hadir ya. Kalau nggak ada yang hadir ya udah tutup laptop beres kan gitu ya. Makanya kami sebagai atau nama pengurus pengurus menyampaikan jazakumullah khairan ya kan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir malam hari ini. Karena satu hal yang sifatnya urgent Pak. Yang urgent itu ya kan. Yang urgent, yang penting ya. Itu kita nggak bisa mencari peluang tapi kita harus meluangkan waktu ya kan. Sebagai contoh kalau kita menganggap ini urgent, kajian itu urgent, kalau Pak Setio Budi mau ke Lombok, pemberangkatan pesawat ya kan dari bandara itu jam 4 pagi, kira-kira teko bandara jam piro Pak Setio? Jam piro? Jam 4 kelas berapa? Jam 2. Jam 2 di rumah. Selesai. Jam berapa kira sampai bandara? 1 jam. 1 jam. Berarti stay-nya 1 jam sebelum 1 jam sebelumnya sudah harus siap. Sudah landing ya. Sudah siap gitu ya. Siap. Itulah bagaimana kita memandang penting suatu urusan, ya kan. Namun sikap kita kepada ilmu ternyata belum seperti itu. Padahal kita diingatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan minuman. Ya. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan minuman, karena makanan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sementara ilmu dibutuhkan setiap saat. Ya betul Pak ya. Ini perkataan dari Imam Ahmad itu ya. Makanya ilmu itu penting, ya kan? Karena pentingnya lah Rasulullah SAW memotivasi umatnya, memotivasi kita untuk semangat mencari ilmu. Dan kata beliau, man yuridil khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah pahamkan dia dengan agama ini, ya. Ini luar biasa nih apa yang disampaikan beliau nih. Man yuridu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini dari sahabat Muawiyah Pak ya hadisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat satu kebaikan,
maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, untuk kita dapat paham Pak, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mau usaha. Ada effortnya. Tidak ada yang tiba-tiba kita bisa membaca Quran bagi yang belum bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah ini ada bapak yang masih terus semangat sejak awal belajar. Iqra, contoh dari Pak Sri Sadono, ini siapa nih? Pak Uru, ini mana Pak? Ada ya? Pak Uru ya, ada Pak Uru tuh, ya kan? Pak Setio Budi, ini yang dari Iqra ya, yang dari awal-awal banget itu ya. Alhamdulillah masih stay bersama kita gitu ya. Butuh effort. Makanya Rasulullah memberikan kepada kita motivasi kita lagi nih, ya kan? Ada yang lain beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha iltimas itu mengupayakan Pak. Kalau zaman saya dulu, gitu kan, saya dari kampung saya ke pondok, gitu kan, nyepeda ontel itu ya, kurang lebih 5 kilo, ya kan, atau lebih gitu ya, ontel ke pondok pesantren untuk ngudi ilmu, ya kan, baik ilmu Quran yang lain-lain gitu ya. Ada usaha. Nah zaman sekarang ini usahanya lebih dipermudah. Karena usahanya dipermudah, kurang apa namanya? Usahanya juga kurang gitu ya. Kurang Mudah greget. kan? Kurang greget ya kan? Kurang greget itu kan. Nah, ini akan menjadi makanya backgroundnya kita ada petir Pak Yan. Ada petir ya kan? Ini supaya itu greget ya kan? Karena kita ini apa namanya? Kalau nggak punya semangat greget Pak, ya kan? Mohon maaf kita akan sedikit mendapatkan faedah dari ilmu itu, baik secara online atau offline gitu kan. Makanya Rasulullah memberikan ini kan, ya kan, berusaha mencari ilmu, ya kan, dengan berbagai cara, sarana yang ada, sarana internet yang kita pakai sekarang ini sekarang kita pakai ini ada hisapnya Pak, ada auditnya, ya kan, paling tidak Pak sekalian, kalau kita punya seperti ini nih, nanti ketika ditanya oleh Allah, contoh ini, hai Dimas, kowe dhisik internet gopo ka? Enak jawaban, ya Allah Gusti, kalau ngaji Gusti, ya. Enak itu kan, gitu. Ini Pak Dimas ini, beliau paling muda di sini ini. Mau saya panggil Dimas karena masih tuan saya gitu ya. Dikit tapi dikit. Ya kan? Paling muda di atas sini maksudnya, gitu ya. Nah, beliau semangat ya kan, semangat. Ini yang kita ambil itu ya. Dan Allah ini menjadi ini, ilmu itu menjadi pintunya. Kita mendapatkan kemudahan. Sahalallahu lahu. Allah akan beri kemudahan. Kemudian bukan berarti kita santai, nggak bisa gitu kan. Ternyata nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa kita peroleh dengan jalan santai ternyata. Nggak bisa. Kita harus punya effort. Semakin kuat effort kita, akan semakin Allah berikan ilmu kepada kita. Gitu, insya Allah. Maka ilmu ini butuh kesabaran yang tinggi. Kalau bapak-bapak sampai ke tingkat sekarang ini, sampai ada ini para insinyur semuanya, ada Pak Teguh itu, masya Allah senior kita luar biasa nih, ya kan? Itu untuk sampai sekarang butuh effort, ya kan? Untuk mendapatkan keahlian dunia, ya kan? Sebagai seorang arsitek dan lain-lain, ya kan? Pak Alfi Andra sebagai seorang insinyur, kan? Alhamdulillah ini datang. Alhamdulillah ya, kita tunggu ya, udah hadir. Kita berusaha. Untuk itu ya kita siapkan diri kita buka hati kita, pikiran kita, ya kan? Dan kita minta kepada Allah semoga berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak sekalian, dan selamat. Ayo kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga berikan kita ilmu yang manfaat. Barakallahu. Saya kembalikan kepada MC kita Pak Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah Ustadz Ukir sudah hadir di majelis ini. Sugeng rawuh Ustadz Ukir. Kirau. Oke, sugeng dalu Pak. Isi Sugeng dalu. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu,
yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan Ustadz kita, yaitu Ustadz Wukir Saputro, dengan subtema menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Moga Ustadz Wukir, tafadhol. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada malam ini, malam ke-14 dari bulan Jumada al-Akhirah atau bertepatan ya mungkin menuju tanggal 16 kali ya. Baik, artinya Ramadan tidak lama lagi. Kalau sudah Jumadal al-Akhirah, maka Ramadan berarti tinggal 2 bulan setengah. Ada Rajab dan Sya'ban. Ya, maka pada kesempatan kali ini sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak, Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita menyambung pembahasan yang lalu tentang ilmu tanjim. Maka pada bab yang ke-29 ini adalah Maja'a fil istisqa bin naut, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan ini kebetulan cocok ya dengan musim yang sedang kita alami. Kita sedang musim penghujan ini. Ya, di daerah sini nih sedang gerimis dan mendung. Ya, apa hubungannya dengan pada bab yang lalu? Ya, kalau pada bab 28 tentang tanjim atau astronomi ini, ya ada perincian. Karena agama Islam ketika membahas masalah tauhid itu dibahas dengan pembahasan yang sangat detail, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tidak salah dalam bersikap. Ya, apakah boleh belajar ilmu perbintangan? Ya, maka di situ ada perinciannya. Ya, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Ada yang boleh kalau berhubungan dengan kemajuan teknologi untuk menentukan apa namanya ramalan musim ya seperti BMKG yang dilakukan BMKG itu boleh-boleh saja untuk kemaslahatan ya, untuk ilmu pertanian misalkan ya, untuk membantu para nelayan ya, misalkan ya memprediksi cuaca itu boleh-boleh saja ya. Akan tetapi ada ilmu astrologi yang ilmu tanjim yang tidak boleh karena mengaitkan gerakan bintang tertentu, orbit-orbit bintang tertentu yang bisa mempengaruhi masa depan. Nah, ini hukumnya syirik akbar ya. Karena seolah-olah ada mudabbir, ada pengatur hidup kita
selain Allah, yaitu bintang-bintang. Nah, maka masalah tauhid adalah masalah yang sangat detail dalam agama ini, ya. Termasuk di dalamnya, ya. Kenapa disebut syirik besar? Ya, disebut syirik besar karena menganggap bintang ini memberi pengaruh, ya. Disandarkan kepada sebab, menyandarkan suatu, bahkan tidak ada hubungannya, ya. Bintang itu tidak bisa berbuat apa-apa, namun dikaitkan dengan kejadian masa depan. Maka ini hukumnya adalah syirik syirik besar, ya. Nah, pada bab 29 ini, eh, orang yang maja fil istisqa, ya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi bintang ini sebagai sebab turunnya hujan. Nah, perkara ini pun ternyata dalam agama kita merupakan perkara yang tidak boleh, ya, yaitu masuk dalam bab syirik kecil, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi pada masalah zodiak zodiak, ya, astronomi, ya, itu sudah dirinci, di sini juga dirinci, ya. Di sini juga dirinci, ya, menisbatkan hujan kepada bintang. Oh, ini kalau bintang ini muncul nanti turun hujan. Nah, ini namanya kufur nikmat, karena tidak menyandarkan nikmat hujan ini kepada musabib, yaitu yang menjadikan sebab, ya. Akan tetapi malah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, ini nggak boleh, ya. Maka hukumnya syirik kecil, walaupun menjadikan bintang ini sebagai sebab, ya. Tapi kalau kata para ulama, kalau dikatakan eh, menggunakan zorof fi, kalau di sini kan bi, ya. Al istisqa'u bil anwa. Anwa itu jamak dari nau. Nau itu nujum, najem, ya, bintang. Menisbatkan turunnya hujan, ya, bil anwa, dengan bintang-bintang. Ya, ini tidak boleh, ya. Tapi kalau dalam bahasa para ulama itu, kalau memakai zorof fi, ya, fi al anwa, ya, turunnya hujan, ya, kebetulan, ya, pas munculnya bintang ini, ya, atau di saat munculnya bintang ini boleh. Turun hujan di saat bulan Desember, nah itu boleh. Ya, kalau perkataan demikian tidak mengapa. Tapi kalau kita dihujani karena muncul bintang ini, nah ini perkataan yang merupakan syirik, ya, syirik kecil ini. Ya, hukumnya syirik kecil, hukum dasarnya. Ya, karena menisbatkan nikmat, ya, bukan kepada Allah, namun kepada makhluk, kepada bintang. Bintang itu makhluk ciptaan Allah. Jadi perkataan ini senada dengan kaidah yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu. Misalkan, ya, perkataan orang-orang kafir ketika mereka diombang-ambing gelombang di tengah lautan, kemudian mereka diselamatkan ke daratan. Ya, kemudian mereka menisbatkan keselamatan mereka kepada nakhoda yang lihai dalam mengendarai, ya, dalam menjalankan kapal misalkan, nggak boleh, ya. Yang diajarkan kepada kita, ya, itu menyandarkan segala nikmat itu hanya kepada Allah. Baru nanti sebabnya dikatakan belakangan. Seperti Anda selamat, Anda masuk rumah sakit, kemudian Anda kebetulan, ya, bertemu dengan dokter yang spesialis, yang betul-betul pakar dalam bidang penyakit yang Anda derita, kemudian Anda selamat. Maka Anda nggak boleh mengatakan kalau bukan dokter fulan, maka aku sudah mungkin tak selamatkan lagi, ya. Maka tidak boleh perkataan seperti itu. Yang boleh, ya, adalah karena berkat rahmat Allah kemudian, nah, ada kata summa, ada kata kemudian, atas wasilah dokter fulan, maka aku bisa sembuh dari penyakitku ini, ya. Ini yang diajarkan. Jadi agama ini mengatur secara detail dalam masalah-masalah akidah. Terkadang kita tidak bermaksud untuk melakukan, mengucapkan kesyirikan, akan tetapi hukum tetaplah jatuh, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ini diajarkan kepada Abu Bakar, orang yang imannya paling kuat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari syirik yang aku ketahui, ya. Dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku sengaja. Kenapa? Ada syirik yang tidak kita sengaja, ucapan, ya, itu tidak sengaja kita, Pak, ya, mengatakan, aduh,
Kalau bukan karena supir ini kita ke jurang semua tadi. Nah, ini juga syirik kecil. Nah, ini tidak sengaja kita, tapi konsekuensi tetaplah konsekuensi karena perkataan itu punya konsekuensi. Ya, seorang tokoh yang berkata-kata kotor ya kepada tukang es teh misalkan, goblok misalkan ya, ini aja punya konsekuensi, dicela oleh netizen ya. Walaupun ada juga gus-gus lain yang bela malah ngatain netizen ini tolol ya kan. Itulah sosial ya, itulah ilmu sosial. Jadi ucapan itu punya konsekuensi, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka disinilah kita mempelajari tentang bab ini. Ini sebagai mukaddimah kita. Baik, maja fil istisqai wa al istisqai bi al anwa. Allah Ta'ala berfirman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan dalil surat Al-Waqiah ayat ke-82. Allah Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rizki yang telah Allah karuniakan kepada kalian, tukadzibun dengan mendustakannya. Ya, ternyata kita benar-benar mengetahui nikmat itu dari Allah, namun kita mendustakannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Abu Malik Al-Asy'ari, ya, Al-Asy'ari ini sebuah kabilah di Yaman. Ya, salah satunya yang terkenal sahabat Abu Musa. Di sini ada Abu Malik. Beriwayat hadis yang kita bahas. Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari bersama Miqdad ya, ketua rombongan ya al-Ash'ari ya. Mereka akan berhijrah ke kota Madinah. Ya, mereka akan berhijrah ke kota Madinah. Jadi kepala suku orang Yaman ini Ash'ariyun ini dia pergi ke Mekah, kemudian dikatakan jangan kamu ke sana. Ada Muhammad itu tukang sihir. Nanti kamu terkena sihir. Pokoknya kalau Muhammad bilang apa-apa, kamu harus sumpal telingamu. Maka beliau sumpal telinganya, beliau sediakan kapas untuk menyumpal telinganya. Kemudian beliau berpikir sejenak, saya ini kan orang pintar, saya juga tahu mana bedanya syair dengan sihir. Sihir-sihir juga saya tahu, maka dia kemudian mendengarkan Nabi SAW sedang sholat di dekat Ka'bah, kemudian tertarik dengan bacaan Quran. Banyak orang-orang dulu Pak, Bu, yang masuk Islam gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu memang huda, petunjuk ya. Maka kemudian beliau masuk Islam. Kemudian beliau kembali ke Yaman berdakwah di kabilah Asy'ari ya dan banyak yang masuk Islam. Salah satunya Abu Musa Al-Asy'ari. Yang nanti ketika mereka akan hijrah ke Madinah karena dari Yaman ke Madinah itu enaknya lewat jalur pantai, maka mereka naik kapal. Ternyata kapalnya terdampar kena angin kencang dan mereka semua kedampar ke daerah Habasyah dari benua Asia ke benua Afrika. Akhirnya mereka di sana bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib. Ya, mereka sempat beberapa saat tinggal di Habasa. Kemudian Nabi SAW menulis surat kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk balik ke kota Madinah. Padahal Ja'far itu pergi dari Mekah tahun 5 kenabian. Tahun 5 kenabian. Tapi baru balik ke kota Madinah itu di tahun 8 Hijriah. Ya 8 Hijriah. Ya jadi beliau itu dari 5 ke 13 ya, beliau 13 tahun ya di Mekah ya. Nabi SAW 13 tahun. 5 ke 13 ya 8. 8 tahun tambah 7 Hijriah atau 8 Hijriah tambah 7 15 tahun. Beliau berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau menulis surat kepada Raja Najasyi untuk mengirim Ja'far ya dan sekaligus Ummu Habibah karena Ummu Habibah dinikahi Nabi yang menjadi walinya wakilnya adalah Raja Najasyi. Ini Ummu Habibah itu Romlah bintu Abu Sufyan. Ternyata begini Bapak-bapak kaidah hidup. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah banyak mengeluarkan suatu yang baik dari yang buruk dan suatu yang buruk pula keluar dari yang baik. Jadi kalau ada anaknya Abu Sufyan yang saat itu dedengkot orang musyrik, muslimah yaitu Romlah. Namanya Ummu Habibah. Ya. Nah, sekarang juga banyak juga ya putra-putra apa namanya? Putra-putra orang yang terhormat, putra kiai misalkan yang akhlaknya jadi nggak baik, itu banyak juga ya. Jadi begitulah kaidah dalam
dalam hidup ya. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Ikrimah jadi ulama. Umayyah budak apa majikannya Bilal punya anak Sofwan, Sofwan bin Umayyah itu juga masuk Islam. Al Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid, Khalid bin Walid ya. Kemudian Abu Amir Al Fasiki punya anak namanya Hanzolah, itu pun jadi sahabat ya. Jadi kita nggak boleh berbangga-bangga dengan keturunan ya, seperti yang hadis yang akan kita bahas nanti. Ya, baik ini tentang kabilah As'ari dan As'ariyun itu Pak, Bu, itu yang suara Qur'annya paling indah. Abu Musa al-Asy'ari ini punya Mizmaru Dawud, punya kemampuan membaca ayat-ayat sucinya Nabi Dawud. Ya, Mizmar itu seruling. Seruling itu suara merdu, ya. Maksudnya suara merdu, peribahasa untuk suara merdu Nabi Dawud alaihissalam. Maka itu Abu Musa. Nabi SAW mengetahui rumah Abu Musa dengan suara saat Abu Musa sholat tahajud malam. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat tahajud malam boleh dikeraskan suaranya. Tetangga dengar Ustaz, ora apa-apa, ya, nggak masalah. Wong kita nggak ada niat. Ya ini akan mengusir setan dari rumah. Bacaan Quran kita ini mengusir setan. Kemudian bacaan kita di malam hari itu asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Lebih mempengaruhi jiwa kita, ya. Jadi boleh tahajud dengan baca Quran yang agak keras, nggak masalah, ya. Asal jangan pakai speaker ya. Baik, kita lanjut. Ini Abu Malik Al-Asy'ari, ya salah satu dari kabilah Asy'ari. Dia meriwayatkan hadis, Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhunna. Ada 4 perbuatan jahiliyah yang masih ditemukan dan sulit untuk ditinggalkan oleh umatku, kata Nabi SAW. Pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan ahsab, dengan kebesaran leluhur. Ya, kebesaran leluhur. Dulu kakek saya pahlawan, ya. Ngapain kakek ente pahlawan, orang ente sekarang pengkhianat. Pejabat-pejabat kadang ada yang nyalonin diri ini bawa-bawa nama kakeknya. Oh, kakek saya ulama, tapi ente ulama yang sekarang nggak pro rakyat, ya kan? Baik ya. Jadi berbangga-bangga dengan leluhur, ya. Nah, kenapa nggak boleh berbangga dengan leluhur? Ya nggak boleh lah. Bangga dengan diri sendiri aja nggak boleh kan? Apalagi bangga dengan leluhur kita, ya nggak perlu berbangga dengan leluhur, ya. Apalagi bangga-bangga dengan leluhur, kemudian jualan air berkah, dicelupin pakai jari begini, dicelup-celup. Jadi 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 berkah. Ini nggak boleh ya, berbangga-bangga dengan leluhur itu nggak boleh. Masih ada ini perkara jahiliyah. Bukan berarti kemudian orang yang melakukan ini disebut orang jahiliyah, nggak juga, ya. Ini pengabaran saja dari Nabi SAW, ya, bahwa perkara ini memang sulit untuk ditinggalkan, yaitu berbangga-bangga dengan leluhur. Ya, kalau kita mau bangga, kita keturunan Nabi juga, ya, keturunan Nabi Nuh. Kita semua keturunan Nabi Nuh dan kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Baik. Yang kedua, wata'nu fil ansab. Yang kedua adalah mencela keturunan. Ya, jadi kalau ada suatu perkara, Bapak Ibu sekalian, jangan kita cela keturunan itu secara global. Misalkan dasar lu Jawa, ya kan? Nggak boleh. Orang Jawa ada yang jelek, yang baik juga banyak. Dasar lu Sunda misalkan. Orang Sunda ada yang jelek, yang baik juga banyak. Nggak boleh. Ya nggak boleh kita mencela keturunan. Ya, ya. Makanya Allah mengeluarkan tadi dari keturunan yang jahat ada yang baik. Dari orang baik juga ada yang keturunannya jahat. Ya, ini sesuai dengan apa sunatullah. Kemudian yang ketiga al-istisqa'u bin nujum, ini yang kita bahas pada pertemuan malam ini. Jadi ada orang-orang yang melakukan al-istisqa ini menyandarkan hujan dengan munculnya bintang-bintang tertentu. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah yang sulit ditinggalkan, ya. Jadi secara spontanitas, ya, orang-orang mengatakan, oh iya ini hujan ini, oh iya udah bulan ini, ya. Jadi dia mengatakan, oh udah bulan Desember ya wajarlah hujan. Oh ini udah muncul bintang ini, ya. Oh kalau muncul bintang, kalau orang dulu ngelihatnya kan bintang Pak. Kalau bulan-bulan mereka nggak begitu apal, ya. Mereka lihatnya bintang, mereka lihatnya bintang ini, bintang itu, ya. Baik, jadi
Ini perkara ketiga. Wan niyahatu alal mayyit, dan an-niyaha atau wanita yang meratapi kematian, ya, kematian suaminya atau anaknya atau keluarganya, ini nggak boleh. Jadi niyaha itu awalnya merupakan adat orang Arab, Bapak Ibu sekalian, ya. Merupakan adat orang Arab. Kalau ada orang Arab meninggal, mereka pada niyaha. Ya, ketika mereka pada pulang perang, ada keluarganya yang meninggal, mereka nangis-nangis dan sewa orang untuk nangis. Sewa orang untuk nangis. Suatu saat pada terjadinya perang Uhud, jadi di perang Uhud orang-orang Islam pun kaum muslimah itu masih melakukan niyah kalau ada keluarganya meninggal, mereka nangis-nangis, bahkan sewa-sewa orang. Sewa orang agar nangis-nangis biar lebih syahdu, ya. Maka ketika Nabi SAW pulang perang Uhud, mereka pada menangisi keluarga mereka yang meninggal ada 70 soalnya. Ya, di kota Madinah ini wanita-wanita Madinah pada menangis. Sementara nggak ada yang menangisi Hamzah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, maka kemudian ada juga Swabiah yang berinisiatif, noh Hamzah nggak ada nih yang nangisin. Ya udah kita nangisin Hamzah yuk, sambil sambil apa? Memanggil wanita-wanita yang lain. Nah, dari situlah Nabi SAW melarang niyaha di waktu kisah perang Uhud. Ya, Nabi SAW nanti menyebutkan an-naiha, wanita yang meratapi kematian. Kenapa meratapi kematian nggak boleh? Karena ini berhubungan dengan takdir. Kita harus pasrah dengan takdir, ya. Sementara orang yang meratapi kematian berarti tidak ridho dengan takdir Allah. Intinya di sana, maka an-naiha idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit apabila belum bertaubat sebelum wafatnya, tuqamu yaumil qiyamati wa 'alaiha sirbalum min qatiron. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan pakaian yang berlumuran tembaga panas. Pakaian dari tembaga tembaga panas, ya. Baik, jadi ancaman Allah itu wa wa'iduka hak. Ancaman Allah itu hak, ya. Jadi kita supaya menimbulkan rasa takut pada diri kita, ingat tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ancaman untuk naihah, wanita yang berkabung. Makanya wanita itu dilarang ziarah, ibu-ibu. Boleh ziarah sekali-kali, ya, itu pun kalau kuat. Kalau nggak kuat, berkabung, ya, maka nggak boleh. Ya. Jangankan wanita, laki-laki sekarang itu kalau pergi ke kuburan, keluarganya meninggal, itu ada yang nangis-nangis kejer juga. Ya, saya pernah membantu memakamkan pemakaman seorang, ternyata katanya itu pemuda yang itu Ustadz, itu kan artis katanya. Oh iya, itu artis ya Bu, ya. Soalnya beberapa keluarganya udah ngaji, yang perempuannya, tapi yang laki-laki ini ternyata dia iklan, bintang iklan gitulah. Oh, tapi beliau meluk-meluk kuburan. Kebetulan yang wafat adalah ibunya, ya, ibu kandungnya. Dia kuburannya dipeluk-peluk, nangis, ya. Kita nasihati, ya, Mas, nggak boleh ya. Walaupun artis saya panggil Mas. Emang artis, ya, kenapa ya? Nggak boleh dipanggil Mas. Mas nggak boleh Mas, ya. Itu di daerah legenda wisata, ya, legenda wisata. Ya, baik ya. Jadi ada yang berkabung sampai menangis-nangis meratapi kematian itu tidak boleh. Bersedih boleh, menangis boleh, ya. Tapi untuk meratap tidak boleh. Baik. Eh, Kemudian diancam juga wadirun min jarobin, akan dipakaikan kelak pada hari kiamat pakaian yang mengandung kudis, penyakit gatal, ya. Ini ancaman ya buat naiha. Baik ya. Kita sebutkan ya asbabun nuzul tentang sebuah kisah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan riwayat dari Zaid bin Khalid yang menuturkan suatu ketika Rasulullah SAW mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini terjadi tahun 6 Hijriah. Ya, ini namanya eh, apa ya? Namanya Umrah Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW akan melakukan umrah, namun dicegat oleh pasukan Quraisy. Ya, dicegat oleh pasukan pasukan Quraisy. Ya, Eh, kenapa Nabi SAW melakukan umrah Hudaybiyah? Karena Nabi SAW bermimpi
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bermimpi memasuki kota Mekah dengan aman, muhalliqin wa muqassirin. Ya, memasuki kota Mekah dengan aman. Ada yang digundul, ada yang qasir, dipendekkan rambutnya. Maka beliau kemudian mengumpulkan sahabat, tapi tetap sahabat yang dikumpulkan harus banyak dalam jumlah banyak. Kenapa? Takut-takutnya mendapat serangan dadakan. Akhirnya Nabi SAW umumkan ke badui-badui, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, agar mereka juga ikut supaya jumlah pasukan banyak. Ternyata mereka pada takut. Karena di tahun 5 Hijriah baru terjadi perang Ahzab, perang Khandaq. Ya, mereka baru setahun berlalu, ya bulan Zulqa'dah mereka berangkat, ya. Nah, mereka orang-orang Badui pada takut. Ya, sehingga Nabi SAW hanya mengumpulkan 1.500, 1.500, 1.400 atau 1.500 sahabat untuk pergi umroh. Ya, mereka membawa hewan hadyu, tapi mereka tidak membawa senjata perang, enggak, hanya silatus safar, hanya senjata yang dipakai safar saja, ya. Maka kemudian di Hudaybiyah, sampai Hudaybiyah dihadang oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam saat itu, ya. Dan memang Khalid akan memerangi Rasulullah, Bapak-bapak Ibu sekalian. Saat Rasulullah sholat zuhur, ini kisah sholat subuh ya, nanti pas Nabi SAW sholat zuhur, maka Khalid sudah berniat akan menghabisi kaum muslimin. Karena Khalid itu orang yang cerdas, dia lihat-lihat peluang, ya. Oh, ini kaum muslimin sholat, dan sholat waktu itu tata cara sholatnya belum berubah, sholat seperti biasa, hanya dalam safar berarti dikosor aja 2 rakaat, ya. Maka orang kaum muslimin sholat semua di bawah komando imam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khalid mau nyerang. Nanti kalau mereka sholat, mereka ruku atau sujud, kita langsung bantai mereka. Tapi dalam hati Khalid dia nggak jadi. Oh, ini mau serang nggak, ya. Aduh, akhirnya karena ragu-ragu Khalid membatalkan serangan. Ya, karena mereka masih ada permusuhan. Ini belum terjadi perjanjian. Kemudian tibalah waktu asar. Khalid bertekad lagi, kali ini saya harus serang. Saya harus berhasil membunuh Muhammad dan para sahabatnya karena dendam kusumat mereka, Bapak Ibu sekalian. Ternyata waktu sholat asar, tata cara sholatnya sudah berubah. Jadinya sholat apa? Sholat apa jadinya? Khauf. Sholat khauf. Jadi satu pasukan baris bersama Rasul, satu pasukan memegang senjata. Siap, ya. Khalid memperhatikan, loh, sholatnya kok berubah? Nggak kayak sholat zuhur tadi. Ya, ini kemudian yang membuat Khalid berpikir ulang. Oh, ini benar-benar nabi ini, ya kan? Baik ya. Ini cerita. Ya, jadi Hudaybiyah itu nama lainnya banyak. Ada Sulhu Hudaybiyah, Perjanjian Hudaybiyah. Ada Umroh Hudaybiyah, ya. Umroh yang tertahan di Hudaybiyah. Karena bapak-bapak disunahkan setelah membaca membaca ikhram, labbaik Allahumma umrotan. Niat ya, membaca niat umroh. Maka disunahkan pula membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini disunahkan. Kalau bapak-bapak umroh, setelah membaca niat, disunahkan pula membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku sesuai dengan tempat yang kau kehendaki. Ya, karena buktinya Nabi tidak bisa melaksanakan umroh, tertahan di Hudaybiyah, maka beliau tahalul di situ. Padahal Nabi SAW menyuruh para sahabat nggak mau ada yang tahalul, ya. Disuruh menyembelih hadyu nggak mau, ya, disuruh tahalul nggak mau. Akhirnya pergi ke tenda, bertemulah Ummu Salamah, karena Ummu Salamah yang ikut dalam rombongan. Ummu Salamah dinikahi Nabi SAW setelah perang Uhud karena Abu Salamah wafat, ya. Kemudian dilamar oleh Nabi SAW, ya, diwakilkan. Ya, jadi ngelamar itu nggak harus datang langsung, boleh diwakilin, ya. Tapi yang mewakili harus amanah. Nanti dilamar untuk dirinya sendiri lagi. Ya, Ustaz Sam kalau mau ngelamar ya, ya aneh bisa jadi wakil ente, Ustaz. Untuk anak antum maksudnya, Ustaz, bukan untuk antum ya. Boleh ya, melamar itu boleh diwakilkan. Baik, baik ya. Jadi Ummu Salamah terkadang hikmah itu keluar dari lisan perempuan, lisan wanita. Maka Ummu Salamah menasihati Nabi SAW, memberikan usul, ya Rasulullah, engkau tahalul saja keluar.
ya maka sahabat akan mengikutimu. Betul, ketika Nabi SAW tahalul, para sahabat juga tahalul. Ya, kemudian terjadilah sulhu Hudaybiyah, yang diantara klausal isinya adalah orang yang orang Mekah yang ke Madinah hijrah harus dikembaliin ke Mekah. Tapi orang Madinah yang mau ke Mekah nggak usah dikembaliin. Ini semuanya nggak mengenakan. Ya, nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya sesekali seorang pemimpin harus bisa mencari fikih yang terbaik untuk maslahat. Ya, walaupun para sahabat saat itu marah, Nabi SAW tetap setuju dengan perjanjian, dengan sulhu, dengan damai. Maka terjadi konflik di Palestina, di Syria, ya. Ketika ada perang berkecamuk, pemimpin harus memutuskan kapan harus perang, kapan harus damai. Karena damai juga sunnah Rasul. Nabi juga damai sama orang Yahudi, bikin perjanjian namanya Piagam Madinah. Ya, ada Piagam Madinah, Sulhul Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian damai dengan Yahudi, Koinuko, Quraizo, ya, Bani Nadir. Itu perjanjian damai kepada Yahudi, ya. Maka pemimpin itu nggak harus perang. Orang Indonesia ini sukanya perang, tapi perangnya ngomong doang, ya kan? Wah, ini pemerintah Arab nih, orang-orang Arab harus perang membantu Palestina, ya. Orang ini harus perang, ya. Indonesia itu, netizen Indonesia emang luar biasa, ya. Netizen itu luar biasa, ya. Pinginnya Paling perang, dia paling nggak tahu julid, tentang, Hah? paling julid, San. Julid. Oh, paling julid ya Indonesia, ya kan? Apalagi generasi milenial sekarang, ya. Anak-anak yang lahir tahun 80-an nih, milenial ini, ya. Termasuk aneh kali milenial, ya. Kalau Ustaz Sam udah generasi apa itu? Z. Generasi Z. Baik, ya. Baik, ya. Jadi maka disitulah terjadi kisah Hudaybiyah tadi, ya. Karena Nabi umroh 4 kali, ya, Hudaybiyah, kemudian umroh kodok, ya. Dan di antara isi klausalnya, Muhammad nggak boleh masuk Mekah. Nanti masuknya tahun depan, ya. Dan itu pun utusan dari Quraisy ada 4 utusan. Utusan keempat baru terjadi perdamaian, yaitu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr yang waktu itu belum masuk Islam juga. Tapi ketika Nabi mendengar yang datang ketiga keempat ini Suhail, maka Nabi bertafaul. Tafaul itu optimis. Jadi bikin nama anak yang bikin optimis, Bapak Ibu. Ya, nama anak jangan dinamain Milan. Oh, nama anak kok Milan, kayak grup bola, ya kan? Ronaldo, ya kan? Nama anak itu yang bagus-bagus lah, ya biar kita optimis. Maka Nabi SAW optimis ketika yang datang Suhail bin Amr, dimudahkan urusanmu, ya. Baik, ya. Jadi itu dia, ya, tentang Hudaybiyah. Nah, di suatu ketika di sholat subuhnya di Hudaybiyah itu terjadi hujan besar. Terjadi hujan besar malam harinya. Udah di tenda hujan besar luar biasa, ya, ujian orang dulu, ya. Gelap pula, kedinginan, ya. Kita bersyukur kita punya rumah yang kokoh, ya. Kalau hanya sekedar bocor-bocor, Pak, Bu, tetap harus bersyukur nih musim hujan kebetulan. Ya coba bayangkan keadaan sahabat dulu di dalam tenda, gelap, ya, kedinginan, kehujanan, ya. Itu di dalam tenda, di safar pula. Safar ini kan capek, ya. Apalagi dalam keadaan ketakutan, ya, mau diserang juga sama orang-orang Quraisy. Baik, maka setelah melaksanakan sholat, beliau alaihissalatu wassalam menghadap kepada orang-orang, ya, menghadap kepada para sahabat. Beliau mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kepada kalian? Ya, ini namanya firman hadis qudsi. Karena firman Allah ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis qudsi. Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih lebih mengetahui. Ya, maka kemudian Nabi SAW bersabda, qala asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah berfirman dalam hadis kursi, pagi ini ada di antara hambaku yang beriman dan ada pula yang kafirun, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ini doa setelah hujan, Bapak Ibu. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani dengan karunia Allah, ya, wa rahmatihi dan rahmatnya. Ya, ini doa hujan, ya, doa setelah turun hujan. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang yang beriman kepadaku dan mengkufuri bintang-bintang.
Ya, kenapa ada tema ini? Karena sebagian manusia dulu Bapak Ibu banyak yang menyembah bintang dari zaman Nabi Ibrahim ya. Sudah ada yang menyembah bintang-bintang. Orang-orang musyrik Quraisy juga ada yang menyembah bintang-bintang. Ya, makanya orang yang mengagungkan bintang, dia apalagi orang yang menyembah bintang, pasti dalam keyakinannya, oh kita hujan karena dihujani karena munculnya bintang ini. Nah, mereka ada yang menuhankan bintang. Maka Allah Ta'ala katakan, orang yang mengatakan mutir Nabi Fadlillahi wa rahmati, dialah orang yang mengimaniku dan mengkafiri bintang dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binau'in kadza kadza. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani ya, kita dihujani karena bintang ini dan bintang ini. Jadi menisbatkan bintang ini bisa ngatur hujan, ya. Maka Allah Taala berfirman, "Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi." Itulah orang yang kafir kepadaku dan mengimani bintang, artinya menyembah para bintang mereka. Ya, baik. Eh, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kandungannya menyebutkan bahwa sebagian mereka mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan itu. Ya, ini tentang ayat turunnya bintang. Kemudian turun ayat Al-Quran di surat Al-Waqiah ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang. Surat Al-Waqiah, surat yang sering kita baca. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini firman Allah dari ya surat Al-Waqiah yang tadi di apa namanya matan disebutnya ayat terakhirnya saja ya. Baik, Al-Waqiah ayat 75 sampai 82 ini. Ya. Maka Allah bersumpah demi tempat beredarnya bintang. Kalau Allah boleh bersumpah dengan nama makhluk, ya. Kalau kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, ya. Dan sungguh sumpah itu benar-benar sumpah yang benar. Lau ta'lamun, ya. Sumpah yang benar, ya. Seandainya kalian mengetahuinya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan innahu laqur'anun karim, bahwa sungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia, ya. Fi kitabim maknun, dan kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfud. Karena Al-Quran itu di Lauhil Mahfud. Ya, Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Buruj, fala uqsimu hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fit takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhi mahfud. Maka Al-Quran itu tersimpan di lauhil mahfud sebelum diturunkan, ya, diturunkan dari lauhil mahfud, ya, eh, pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkannya ke Nabi SAW itu sesuai kejadian-kejadian, ya. Oleh karenanya ketika Allah menurunkan Al-Quran ini, semua malaikat pingsan. Ini sudah pernah kita bahas dalam bab ke-15. Ini udah bab 29 tentang takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saat Allah berfirman di langit, ya. Baik, ya, ini sudah pernah kita bahas. Baik. Jadi di sini ya menyebutkan tentang keagungan Al-Quran, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam. Nah, di sini syahid daripada kajian kita yang menjadi pelajaran kita adalah afabihadal hadithi antum mudhinun. Apakah kalian menganggap remeh berita yang diberitakan Al-Quran ini? Ya. Kemudian
wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Jadi manusia itu tahu rezeki dari Allah, namun mereka banyak mendustakan, ya, sebagian manusia mendustakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara para ahli tafsir, ya, mengatakan wa taj'aluna sukra rizqakum bi annakum tukadzibunallah binisbatihi rizqa ila ghairillah. Di antara tafsir para ulama, engkau jadikan syukur terhadap rizkimu itu bi annakum tukadzibunallah. Kalian malah mendustakan Allah dan menisbatkan rizki itu kepada selain Allah. Termasuk dalam kasus hujan ini, ya, banyak yang menisbatkan hujan ini kepada bintang. Ya, ini yang dilarang, ya. Syukrakum taquluna mutirna binau'in kada-kada. Ini tafsir dari Nabi SAW menafsirkan surat Al-Waqiah ayat 82 ini. 83, 81, dan 82. Ya. Bahwa yakni kalian malah mewujudkan syukur kalian dengan mengatakan mutirna binau'in kada-kada. Kami dihujani karena oleh bintang ini dan bintang itu. Wa binajmi kada-kada. Dan karena bintang ini dan bintang itu. Ya. Baik, ya. Jadi nau itu ya bintang-bintang tertentu, ya. Najm itu lebih umum. Pokoknya mereka menisbatkan hujan kepada bintang. Ya, baik. Barakallahu fiik, ini dia di antara poin penting yang kita bahas dalam kajian, ya, tema ini, ya, tentang menyandarkan rizki kepada selain Allah, ya. Tapi kalau kita sekedar mengatakan, oh, hujan ini turun saat muncul bintang ini atau ketika muncul bintang ini, boleh-boleh saja, ya. Tapi yang tidak boleh adalah menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang ini. Baik. Eh, Seandainya kita di sini ada bahasan lain, menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, ini pun nggak boleh, ya. Ini pun dalam agama kita diperinci, oh, ini ternyata nggak boleh juga, ya, menisbatkan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Karena memang hujan itu nggak ada pengaruhnya dengan bintang-bintang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Adapun mungkin dalam sudut pandang BMKG, ya, mereka kan mempelajari tentang meteorologi, ya, perbintangan-perbintangan ini, ya. Tentu eh, itu tidak bertentangan dengan masalah akidah. Yang menjadi pertentangan masalah akidah adalah menyebabkan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Apalagi bintang bisa mempengaruhi kejadian masa depan, ramalan masa depan, ini jelas syirik akbar. Tapi dalam bab ini ya terjadinya syirik kecil, ya, menjadi, oh, disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Ini menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, padahal bintang itu bukan sebab turunnya hujan, ya, bukan sebab, ya. Baik. Di antaranya, jika sekiranya bintang menjadi sebab turunnya hujan, maka tetap nikmat itu harus disandarkan kepada Allah. Ya. Makanya firman Allah Ta'ala tadi mengajarkan kepada kita, dia diskusi tadi di Hudaybiyah tadi, mengajarkan kepada kita, kalau setelah hujan bacalah doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita dihujani karena fadl. Fadl itu nikmat yang banyak. Ini namanya fadl. Rahmat, ya, rahmat itu kasih sayang Allah, ya. Hujan itu termasuk rahmat umum kepada orang yang beriman ataupun orang yang kafir, kepada seluruh binatang ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat khusus, rahmat umum, ya. Baik. Ini diantaranya poin yang bisa disampaikan. Hafalkan, ya, doa mutirna, Bapak Ibu sekalian, ya. Adapun perkara yang tercela tadi dalam hadis, ya, memang al-istisqa bin nujum, istisqa menisbatkan
hujan kepada an-nujum ya, kepada bintang-bintang, ini merupakan perkara perkara jahiliyah ya, perkara jahiliyah artinya sulit untuk hilang karena secara latah manusia itu sebagaimana kita selamat dari kecelakaan yang dipuji-puji itu ya ya supirnya ya, dan ini masih banyak ya, masih banyak ya. Makanya dahulu ketika para sahabat mendapatkan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, sejak perang Mu'tah ya, perang Khalid perdana di ketika beliau masuk Islam adalah perang Mu'tah yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Ya, jadi kaum muslimin eh, menyerang daerah Syam, daerah Basrah, ya, daerah Baghdad berarti. Daerah Basrah, daerah Irak diserang oleh Nabi SAW, dan waktu itu yang memimpin itu Surahbil Al-Ghasani. Surahbil Al-Ghasani ini Raja Basrah. Raja Basrah ini ketika dikirim utusan Nabi, ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi mengirim surat-surat kepada raja-raja, salah satunya Raja Basrah. Ternyata utusannya ini dibunuh oleh Surahbil Al-Ghasani dari kabilah Ghassan, dan kabilah Ghassan ini dia tabi mengikuti agama Nasrani. Ya, jadi orang-orang Arab ada yang beragama Kristen banyak. Orang Yaman aja, Abraha itu orang Yaman, orang Arab itu agamanya Kristen. Jadi Abraha yang bawa pasukan gajah itu agamanya Kristen. Kalau itu dia ngikutnya ke Ethiopia karena Yaman sama Ethiopia itu seberangan Laut Merah doang, ya. Adapun Mesir, Mesir itu pernah Kristen, Bu, Pak. Ya. Jadi agama Mesir dulu itu agama orang-orang Romawi, dewa-dewa. Tapi di masa eh, Nabi SAW, di zaman Nabi, agama Mesir itu Kristen. Agama Mesir itu Kristen. Ya. Dan pusat Mesir waktu itu di Alexandria, bukan di Kairo kayak sekarang ya. Dulu di Alexandria, yang nanti diserang oleh Amr bin As. Amr bin As dengan 4.000 pasukan di zaman Umar bin Khattab mampu mengalahkan Alexandria yang punya benteng kuat dan 50.000 pasukan. Ya, wah, bisa menang, bisa menang. Akhirnya di Mesir, Bu, di Alexandria itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Ya, ada masjid namanya Masjid Amr bin As itu di Alexandria. Mas Soleh, Alexandria. Mas Soleh pernah ke situ, Mas Soleh itu. Kenapa, Sat? Mas Soleh pernah ke situ ya. Pak Soleh, Masya Allah ya. Aneh mah baca sejarah doang, belum pernah ke sono. Orang yang baca seolah-olah, wah ini Ustadz kayaknya pernah. Enggak, cuma saya baca doang. Yang penting baca tapi bisa meyakinkan gitu loh. Ada kadang kita baca sejarah ya. Baca juga sekarang lihat YouTube udah kayak liburan ya. Ya, tapi bagi yang lihatnya yang wawasan-wawasan ya. Baik. Jadi ya itu dia tadi ya. Tentang penyerangan Khalid bin Walid ya. Khalid saat itu memang pemimpinnya bukan Khalid. Nah, ini saya kasih teori politik ya. Saya jadi politikus nanti. Enggak. Nabi SAW mengangkat pemimpin Zaid. Ya, Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Kemudian mengangkat pemimpin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Ali, kakaknya Ali ya. Kemudian mengangkat tiga pemimpin, pemimpin ketiga Abdullah bin Rawaha. Ya, Abdullah bin Rawaha. Maka eh, pasukan Mu'tah ini yang sebabnya karena tadi, karena memang Raja Basra Surahbil ini membunuh utusan Nabi dalam kaidah perang, nggak boleh bunuh utusan. Utusan itu nggak boleh dibunuh. Tapi karena sombongnya raja itu, maka dia bunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun mengumpulkan 3.000 pasukan dipimpin langsung oleh tiga panglima. Makanya perang itu disebut dengan Jaisul Umaro, pasukan yang dipimpin oleh para umaro, para pemimpin-pemimpin hebat. Ya, tapi di situ ada satu pelajaran. Orang-orang pada menggunjing Zaid. Kenapa yang memimpin Zaid sementara ada Ja'far? Ja'far ini kan Ahlul Bait. Nah, gitu. Ja'far itu kan Ahlul Bait. Habib ini kan bahasanya udah Habibnya. Oh, keturunan Ahlul Bait kan dari Bani Hashim Ja'far. Bahkan Ja'far itu dapat pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ja'far itu orang yang paling mirip dengan Nabi secara khalqu dan khuluq, secara fisik dan secara akhlak
sifatnya mirip mirip Nabi SAW. Bahkan Ja'far sendiri protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau melebihkan Zaid dari kami? Padahal Zaid bin Harithah itu budak dulu, Bu, Pak. Ya, beliau budak, ya. Kemudian beliau dimerdekakan dan jadi anak angkat Nabi. Makanya beliau pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, ini Zaid bin Harithah. Siapa ini yang di grup Zaid bin Harithah nih? Grup ngajinya. Masih ada nggak Ustaz Sam? Masih ada Teguh, Pak Teguh tuh. Oh, Pak Teguh ya. Nah, ini Pak Teguh Warisanya harus tahu ini siapa Zaid bin Harithah ya. Alah, pemimpin yang luar biasa. Beliau seorang maula, bekas budaknya Nabi SAW. Tapi ketika Ja'far protes, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ja'far, kamu tidak tahu mana yang perkara yang baik. Ya, maka Nabi yang tahu segala perkara yang baik ya. Maka di sini juga makanya kita nggak perlu orang mulia seperti keturunan Nabi Habib-Habib. Kalau mereka bertakwa itu kemuliaannya itu 2 kali lipat. Tapi kalau Habib-Habib pada ngedongeng, pada ngedabrus, ya kan, cerita tarim, anjing di tarim itu bisa jadi wali. Nah ini gimana? Akal sehat kita nerima apa enggak? Anjing kok bisa jadi wali, ya kan? Apa namanya wali? Ya berbeda lah ya. Ini makanya kalau keturunan Nabi dia bertakwa, maka dia kemuliaannya 2 kali lipat. Ya, tapi kalau keturunan Nabi melakukan kesalahan, kita perlu menasihatinya. Baik ya. Maka Zaid yang budak itu ternyata lebih dipilih oleh Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Kenapa? Zaid lebih pengalaman. Zaid telah memimpin 5 kali syariah, 5 kali pertempuran, dan semua pertempurannya menuju ke arah utara. Ini Mu'tah ini daerah 1.100 kilometer dari kota Madinah menuju daerah wilayah Syam, wilayah Baghdad. Ya, maka Zaid lebih berpengalaman. Maka Zaid menjadi komando panglima tertinggi di pertempuran Mu'tah ini. Kemudian diutus yang kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ya, bahkan Abdullah bin Rawaha ini beliau orang yang hebat, orang yang masuk Islam di saat Bayatul Aqobah. Bayatul Aqobah kita sudah tahu ya, baiat ketika para sahabat Ansor pergi ke kota Mekah ya dan ke Mina ya di musim haji, kemudian membaiat Nabi SAW untuk masuk Islam ya, sumpah setia. Kemudian Abdullah bin Rawaha ini yang ikut perang Badar, beliau juga ikut perang Uhud, beliau ikut perang Khandaq, beliau juga ikut apa namanya berbagai macam peperangan ya, perang Khaybar. Peperangan yang bersama Nabi SAW beliau ikut. Namun beliau itu takut kepada Allah Ta'ala. Ya, saat mau berangkat perang beliau menangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis wahai Abdullah bin Rawaha? Apakah menangis karena takut perang? Tidak. Beliau malah berdoa ingin mati syahid. Dan ternyata beliau gugur juga panglima ketiga ini. Beliau takut karena mendengar Nabi SAW membaca ayat wa iminkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati neraka. Bayangkan orang yang hebat seperti para sahabat ini, Bapak Ibu sekalian, itu pada takut sama hari akhirat, Bu. Pak. Makanya kita yang dosanya banyak, yang amalnya itu masih sedikit, jangan sampai merasa aman-aman, ya. Ngajinya harus diperkuat, tilawahnya ini kata Ustaz Sam harus hadir sebelum ustadznya datang ya. Wah ini nyindir ini. Enggak ya. Makanya kita harus lebih takut ya. Harus lebih takut. Mereka sahabat aja takut, apalagi kita yang dosanya banyak dan amal solehnya tidak sebanyak para sahabat. Ya. Baik ya, maka Nabi tidak mengangkat pemimpin yang keempat. Ini cerita saya. Ya, kenapa Nabi tidak mengangkat pemimpin keempat? Karena Nabi SAW tahu situasi masyarakat. Khalid baru masuk Islam, masih muda. Ya, ini menjaga perasaan. Jadi Nabi juga bisa pintar menjaga perasaan kaum mukminin. Ya, nggak kayak bapak kita ya, anaknya yang jadi pemimpin ya, undang-undangnya diubah. Ini betul-betul nggak bisa jaga perasaan rakyat Indonesia. Oh jauh lah ya, apalagi beliau disebut kayak Umar bin Khattab. Oh tunggu dulu, Umar bin Khattab yang mana dulu? Jauh ya. Baik, Nabi menjaga perasaan. Nanti kaum muslimin sendiri yang secara aklamasi yang milih Khalid bin Walid jadi pemimpin, ya. Karena memang pemimpin ini tiga-tiganya sudah gugur, ya. Dan apalagi Ja'far sangat heroik.
Ja'far ini seorang penunggang kuda yang hebat, dan Ja'far ini orang yang pertama kali menyembeli kudanya sendiri. Nggak ada para faris. Faris itu penunggang kuda yang menyembeli kudanya sendiri, nggak ada. Kecuali Ja'far. Ya. Dan ketika meninggal, Ja'far itu ada 90 tusukan. Dan semuanya diperiksa sama Ibnu Umar. Tusukannya itu di arah depan semua. Nggak ada sabetan pedang dari belakang, nggak ada. Tusukan tombak dari belakang, nggak ada. Ini menunjukkan heroiknya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, 90 tusukan. Beliau wafat. Sampai tangannya pun potong, kedua-duanya terpotong. Ya. Ini bagi kelompok Ja'far. Ada kelompok Ja'far di sini, Ustaz? Ada kelompok Ja'far bin Abi Thalib? Ada, Ustaz? Nggak ada, Ustaz. Kelompok- Nggak ada ya, belum dibikin ya? Sudah ada. Oh, sudah ada. Ya, itu tentang Ja'far bin Abi Thalib ya. Jadi nggak ada ilmu kebal dalam Islam, Bapak-bapak. Ya. Ja'far itu 90 tusukan, dan semuanya dari arah depan. Tusukan tombak, panah, pedang, ya. Semuanya dari arah depan. Khalid bin Walid pun demikian, ketika beliau wafat, diperiksa badannya banyak sekali tusukan, bekas-bekas tusukan, ya. Baik, Barakallahu fiik. Ya, jadi ini suatu ketika terjadi perang Romawi, perang Yarmuk ya, pada perang Yarmuk, maka terdengar desas-desus kalau yang mimpin Khalid pasti menang, ya. Maka terdengar berita ini kepada Umar bin Khattab. Maka Umar segera bikin surat surat pencopotan jabatan Khalid bin Walid, diserahkan kepada uh, Abdullah ibn Jarrah Aminul Ummah, ya. Kepada Abdullah bin Jarrah Aminul Ummah, Ubay. ya. Abu Ubaidah bin Jarrah Aminul Ummah, ya, diserahkan kepemimpinan kepada mereka. Jadi nggak boleh ya menisbatkan satu nikmat Allah, kemenangan, apalagi kemenangan pertempuran, kepada sebabnya siapa yang mimpin, Khalid. Oh, kalau Khalid yang mimpin, nah nggak boleh. Ternyata dalam umat Islam ini masih ada yang begitu-begituan, Pak. Di kalangan sahabat aja ada yang begitu ya. Oh, kalau Khalid yang mimpin pasti menang. Ini namanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Dan ini bisa terjadi syirik kecil, ya. Oleh karenanya semua nikmat harus disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, barakallahu fiik. Ini kajian kita memang temanya singkat, Pak Hadi ya. Saya kembalikan ke moderator ya untuk sesi tanya jawab. Tafadhol. Terima kasih Ustadz Ukir telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pembelajarannya dan bisa mengamalkannya. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu soal jawab. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau menanyakan, boleh lewat chat atau langsung. Nih kayak di chatnya belum ada nih. Belum ada? Pak Teguh, mangga Pak, silakan langsung Pak Teguh. Oke. Monggo silakan. Mic-nya dibuka dulu, Pak Teguh. Nah, ini kelas Said bin Sabit, Ustaz. Oh, Zaid bin Sabit, barakallahu fiik. Mohon izin bertanya, Ustadz. Ya, Tadi monggo Pak Teguh. Ustadz mengatakan Khalid bin Walid meninggal karena perang dan sebagainya, karena tusukan dan sebagainya. Di pengajian yang lain saya mendengar Khalid bin Walid tidak meninggal karena perang, tapi karena sakit. Mana yang betul? Oh, baik, Terima kasih. barakallahu fiik. Eh, Kami menjelaskan Khalid ketika meninggal diperiksa badannya, bekas tusukan, Pak, bekas luka. Ya, memang Khalid itu meninggal tidak di dalam pertempuran. Ya, Khalid Abu Abdurrahman, ya, gelar beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya, beliau meninggal di atas ranjang, di atas sarir. Yang betul memang di atas ranjang. Kenapa? Karena Khalid adalah saifun min suyufillahi al-maslul. Ya, saifullah al-maslul, pedang Allah yang terhunus. Maka kata para ulama, di antara hikmah penamaan itu ya, karena Khalid itu pedang Allah. Kalau pedang Allah tumbang di pertempuran, malah Khalid ingin sekali meninggal di medan pertempuran. Ya, maka pedang Allah tidak akan pernah patah, Pak. Kalau Khalid sudah dijuluki pedang Allah, maka pedang Allah nggak akan pernah patah. Sehingga di antara hikmah
takdir Allah Subhanahu wa taala Khalid tidak wafat di pertempuran tapi meninggal di atas kasur. Akan tetapi meninggalnya Khalid ya itu bukan berarti Khalid nggak punya luka karena Khalid ketika perang pun ada luka-luka di badannya ya karena pertempuran Khalid itu sangat panjang Pak ya perang Mu'tah awalnya tadi ketika Nabi SAW wafat Khalid ditugaskan Abu Bakar menjadi panglima juga panglima tertinggi untuk memberantas gerakan riddah gerakan murtad ya yang melawan apa Musailamah al-Kadzab ini pasukannya sangat besar Musailamah tapi Khalid dengan berani yang menyerang Musailamah al-Kadzab dan berhasil mengalahkan mereka ya pasukannya berhasil mengalahkan kemudian pertempuran-pertempuran ke Persia ya kemudian ke Romawi ini Khalid bin Walid ini pertempurannya panjang maka luka beliau juga banyak maka diperiksa di jasad beliau itu terdapat bekas-bekas luka ya bekas-bekas luka dan beliau meninggal betul tidak di medan pertempuran tapi meninggal di sarir atau di ranjang beliau. Nah, barakallahu fiik Pak Teguh. Terima kasih, cukup jelas Ustadz. Ye. Silakan yang lain, Bapak-bapak. Pak Yudi, saya mau tanya itu. Pak Yudi mau tanya, silakan. Monggo. Enggak, tangan saya gini tadi kok nggak tanya. Ya boleh deh kan ditunjuk. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya hukum pawang hujan gimana Ustadz? Satu. Kemudian yang Oh, kedua, hujan. Hujan. misalkan kita minta nih di tempat kita akan ada hajatan ya. Ya hampir sama sih dengan hujan sih. Heeh. Pertanyaannya itu apakah boleh? Terus kalau misalkan boleh, seperti apa sih sebenarnya ininya prosedurnya atau ya secara syar'i lah. Prosedur minta pawang hujan ya. Bukan memindahkan Prosedurnya hujan istilahnya itu supaya kita enggak memindahkan hujan ya. gitu. Satu pawang hujan, satu memindahkan hujan. Memindahkan Itu hujan. Ustaz. Ya. Ini pengalaman di proyek ini kayak Pak Yudi ini. Iya ya. Baik ya. Jadi pawang hujan ini nggak boleh ya. Kalau menisbatkan hujan kepada bintang saja nggak boleh, apalagi ini menisbatkan bahwa hujan itu bisa dikendalikan oleh seorang pawang. Ya, seorang pawang ini maka hukumnya kesyirikan juga. Ya, karena nyata-nyatanya eh, pawang hujan ini memang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita lihat pawang hujan yang siapa itu, Mbak siapa yang di Mandalika itu kan Ya. nyatanya dia melakukan ritual di Mandalika, kemudian hujan juga dalam keadaan hujan, ya. Jadi nggak boleh ya mempercayai pawang hujan nggak boleh. Makanya terkadang pejabat-pejabat kita itu nggak paham yang mana itu perbuatan yang diharamkan dalam agama, mereka masih memakai pawang-pawang hujan, ya. Nah, kemudian rakyatnya juga sama. Kalau ada hajatan mereka sewa pawang hujan. Oh, pawang hujan aja sering kehujanan di jalan kok. Pawang hujan itu sering kehujanan di jalan. Ya. Kemudian prosedur meminta berhentinya hujan itu pun nggak boleh. Nggak ada prosedur dalam agama meminta hujan itu dihentikan. Ya, yang ada nanti dalam kitab Tauhid jilid ketiga kita akan bahas. Ada seorang Badui yang dia kekeringan kampungnya. Kemudian ketika Jumatan dia berkata, Muhammad, kampung saya kekeringan, tolong mintakan kepada Allah untuk turun hujan. Maka Nabi berdoa, kemudian turun hujan. Dan seminggu berturut-turut Jumat yang akan datang lagi Muhammad kita kebanjiran. Ya, tolong hentikan hujan. Maka Nabi tidak menghentikan hujan. Maka Nabi beliau berkata, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, alihkanlah hujan ini di sekitar kami bukan di atas kami, ke gunung-gunung dan ke celah-celah lembah. Ya, nah, itu cara berdoa. Jadi nggak ada orang yang merasa wali kemudian ilmunya bisa menghentikan hujan. Gara-gara apa? Gara-gara takut bajunya kebasahan. Gara-gara nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, ya. Kemudian dia berusaha menghentikan hujan. Ya, Kak, ini pemikirannya terlalu cetek. Hujan itu rahmat Allah, rahmat. Nah, kenapa alasan hujan nggak boleh dihentikan? Karena hujan rahmat Allah, nggak boleh kita berdoa meminta ya Allah rahmatmu sudah ditahan, sudah cukup ya Allah, nggak boleh ada hujan lagi. Nah ini namanya orang tidak beradab. Karena hujan adalah rahmat Allah mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi, maka ini alasan hujan nggak boleh dihentikan. Ya,
maka pawang-pawang hujan ini dosa besar dia melakukan ini. Kalau dia bekerja sama dengan jin, jin itu menggeser awan-awan di langit, bisa-bisa aja, tapi itu tentu perbuatan yang dosa besar, ya. Baik ya. Nah, karena dia memindahkan rahmat Allah di situ, gara-gara cuman hajatan doang, ya. Gara-gara hajatan doang. Ya, jadi berdoanya Allahumma hawalaina la alaina dan seterusnya. Ada doa itu di nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ada ya. Ya Allah, jadikan hujan ini di sekitar kami, bukan di atas kami. Karena di antara kekuasaan Allah, Allah mampu menjadikan hujan ini rahmat dan mampu dibalik menjadi azab. Dan ini kekuasaan Allah. Ini disebutkan di surat Al-Hajj ayat 5 dan 6. Di ayat kelima Allah sebutkan ihtazat warobat. Hujan ini bisa menumbuhkan tanah dan menghidupkan tanah dan membelah biji-bijian. Di ayat ke-6-nya Allah ala kulli syai'in qadir mengubah hujan itu menjadi azab. Ya, makanya di Sukabumi banjir, daerah Sumatera itu banyak yang banjir ya. Ini terkadang apakah ini ujian atau hukuman? Patokannya adalah indikasinya adalah perbuatan kita sendiri. Kalau perbuatan kita di atas syariat, maka itu ujian. Tapi kalau perbuatan masyarakat yang kena banjir bandang ini adalah kesyirikan atau kemaksiatan, maka itu hukuman. Sebagaimana ujian pada diri kita, Pak. Ini musibah yang kena kita, ujian apa hukuman? Kalau kita taat sama Allah, tapi dapat musibah ini, kemudian berusaha keluar dari musibah ini dengan ketakwaan, ya, maka ini ujian. Tapi kalau orang-orang yang sehari-harinya maksiat, saat diuji juga malah nyari jalan solusinya ke dukun, ya, ke orang-orang pintar, ya, maka ini jelas azab buat buat mereka, ya, hukuman buat buat mereka. Nah, barakallahu fiik, Pak Yudi, ya. Oh, sebentar Ustaz. Berarti kalau memang berdoa minta berhenti nggak boleh. Cuman kalau berarti kalau doa kita minta dipindahkan boleh ya Ustaz ya? Bukan Dipindahkan nggak berhenti. ke gunung-gunung. Ya, maksudnya ya itu boleh ya Ustaz ya? Boleh, sebagaimana Ya udah. perkataan Nabi tadi, doa Nabi, Iya, la alaina, hawalaina di sekitar iya, kami, ya. iya. Karena nanti kalau di gunung Pak, jadinya curug, ya. Itu disimpan oleh batu, batu itu pecah, ada mata air, jadi karena gunung itu apa, ada curug-curug di situ ya, kemudian jadi kali, ya. Nah, itu jadi bermanfaat, ya. Dan disimpan oleh pohon besar, makanya pohon besar itu nggak boleh ditebangi. Ada malaikat penjaga pohon yang mengatur pohon itu akarnya bisa menyimpan air, bisa kemudian mendistribusikan air itu di musim kemarau ada, ya, malaikat penjaga pohon besar ada, ya. Jadi ada malaikat penjaga pohon, bukan jin penunggu pohon, enggak. Jin penunggu pohon ya mungkin ada juga. Tapi ada malaikat yang menjaga pohon yang mengatur pohon itu tetap hidup ya ratusan tahun, kemudian akarnya menyimpan air, airnya bermanfaat untuk manusia. Nah, barakallahu fiik. Silakan Pak Teguh. Siapa lagi nih? Pak Teguh sudah ya. Kita ke Pak Sudah. Adi aja. Saya kembalikan ke Pak Adi. Silakan. Ustaz, mau nambahin sedikit tadi dari Ye, pertanyaan Pak silakan Yudi. Pak. Kalau kita merekayasa cuaca, itu gimana Ya, Ustaz? rekayasa cuaca ya dengan air garam atau disemprotkan apa gitu ya. Iya betul. Itu karena itu ilmu pengetahuan itu nggak mengapa Pak. Itu usaha saja dengan membuat titik jenuh ya di udara ya sampai terjadi kondensasi pengembunan. Ini boleh-boleh saja. Itu ikhtiar. Itu ikhtiari saja. Seperti kita mengawinkan korma. Di masa Nabi SAW, Nabi mengatakan, udah biarkan saja, nanti juga penyerbukan sendiri. Tapi para sahabat adat mereka mengawinkan benang sari kepada putik, ya, sehingga hasilnya lebih baik. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar seperti ini nggak mengapa, Pak. Ya, ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil. Toh semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan nanti kita tidak menisbatkan dengan kepintaran kita. Oh, ini karena teknologi kita bisa hidup lebih lebih sejahtera, lebih terukur, lebih makmur dan sebagainya. Enggak. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menisbatkan nikmatnya kepada Allah, kemudian baru sebab, ya, kemudian baru disebutkan sebabnya. Itu pelajaran terpenting pada kajian kita malam hari ini. Nah, kita sudah setengah 10, Pak. Saya kembalikan ke Pak Adi, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Berhubung waktunya juga udah 9:30, udah waktu
Nah, barakallahu fiik ya. Ini kan musim hujan ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi di antara doa mustajab itu ya pas waktu terjadi hujan. Ya, kemudian kalau musim hujan begini ya mungkin di antara ikhtiar keselamatan hindari tempat-tempat wisata yang pantai seperti Anyer. Dulu pernah terjadi tuh tsunami di Anyer itu bulan Desember. Ya, kalau kita dekatnya sama Anyer ya di daerah sini ya, Jabodetabek. Di Ya, Serang dekat nah, Serang dekat Anyer, ya. Serang Pak Soleh dekat Anyer itu. Oh, Iya. ada yang di Anggap Anyer aja ya. di Anyer. Oh iya, Masya Allah ya. Baik ya, jadi doa kami ya, semoga Allah SWT menjaga kesehatan ya, karena ini musim dingin juga ya, kesehatan dan keselamatan kita ya semua, dan semoga Allah menjaga bapak-bapak ya, karena bapak-bapak Amin. sudah sebagian sudah sepuh ya, kita yang masih muda aja Ustadz Sam harus harus banyak doa supaya sehat. Apalagi bapak-bapak ini sudah Expired, Ustaz. Allah titipkan banyak karunia ke bapak-bapak ya. Dan semoga doa kami kepada kita semua, Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran ya. Dan Allah karuniakan kita ya rasa takut Amin. kepadanya, sehingga kita ya semakin takut kepada Allah dan tidak Baik. berani bermaksiat dan tidak berani meninggalkan melalaikan ketaatan, dan kita juga dikaruniakan harapan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum Amin. kita tutup acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata atau tata cara yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup pengajian malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.